Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Dian Enggaring Ati Channel? Untuk materi konten kali ini saya akan membahas masih seputar Windows 7. Khususnya bagi kalian yang sampai saat ini masih setia menggunakan operating system Windows 7, baik itu di laptop ataupun PC komputer. Ada baiknya menyimak semua penjelasan terkait beberapa persoalan yang meliputi performa kinerja Windows 7 setelah tidak bisa lagi memperbaharui semua sistem database Piranti Lunak ke versi terbaru. Namun, sebelumnya jangan lupa kalian klik terlebih dahulu subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel saya. Sejatinya hingga saat ini, bahwa Windows 7 masih tetap dapat kita gunakan sebagaimana mestinya. Yang walaupun faktanya kita sudah tidak bisa lagi mengupdate semua sistem database Piranti Lunak secara online. Akan tetapi karena masih ada alternatif lain guna memperbaharui sistem Piranti Lunak tersebut, yaitu dengan cara offline atau dengan kata lain dengan cara manual. Akan tetapi sekalipun kita nantinya berhasil mengupdate semua sistem database pada Windows 7 secara manual, bukan berarti pula bahwa hal tersebut akan dapat mampu memaksimalkan kinerja Windows 7 secara totalitas. Terlebih lagi, utamanya pada sistem keamanan Windows dari berbagai virus yang mungkin saja sewaktu-waktu bisa masuk, entah itu melalui media flash disk atau lewat koneksi jaringan internet. Dan yang kedua, kalian juga akan menemui berbagai kendala pada saat ketika mau menginstal berbagai program aplikasi di Windows 7. Yang mana hal itu disebabkan oleh beberapa masalah berikut. Misalnya, yang paling umum yaitu pada PyTornet Framework, MSI, Java Runtime, dan juga driver base dan lain-lain. Di mana semua versi database tersebut perlu adanya pembaharuan ke versi terbaru guna dapat kompatibel atau cocok dengan semua program aplikasi yang nantinya akan diinstal di Windows 7. Intinya akan timbul banyak masalah yang terjadi pada kinerja Windows 7 itu sendiri jika kita tetap mengabaikan pembaharuan semua sistem database Piranti Lunaknya. Dan ironisnya lagi, tidak menutup kemungkinan kalau Windows 7 akan sering mengalami error, hang, kemudian tiba-tiba Windows sering mati sendiri, bahkan kinerja Windows 7 secara seiring waktu akan terasa semakin lambat dan laptop lama-kelamaan akan semakin cepat panas sehingga rentan mengalami kerusakan serius pada bagian hardware alias perangkat keras, terutamanya pada bagian hard disk dan chipset. Jika kedua komponen tersebut mengalami kerusakan, maka akan berakibat fatal dan kerugian yang menurut saya sangat cukup lumayan besar. Jadi menurut hemat saya, alangkah baiknya saat ini kalian sesegera mungkin mengupdate Windows 7, baik itu di laptop atau PC kalian ke Windows 7, ke Windows 10, maksud saya, guna mendapatkan pembaharuan versi database pada semua sistem Piranti Lunak, termasuk salah satunya yang paling penting adalah versi database program antivirus. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa keamanan Windows 10 nantinya akan selalu terlindungi secara aman serta aman, maksud saya, dari berbagai ancaman virus. Yang mana saat ini ada versi kategori virus ransom yang konon virus ini sangat berbahaya. Sekaligus performa kinerja Windows 10 akan menjadi jauh lebih baik sehingga hal ini akan lebih mempermudah kalian dalam melakukan berbagai aktivitas kerja entah itu offline ataupun online.
Bagaimana jikalau ternyata Windows 7 di perangkat laptop atau PC komputer milik kita tidak support untuk melakukan proses update ke Windows 10? Dengan alasan dikarenakan oleh minimnya spek laptop atau PC komputer. Solusinya bisa saja kalian tetap menggunakan Windows 7. Namun saran saya baiknya kalian selalu memperbaharui database Piranti Lunak yang ada di dalam Windows 7 secara manual dan secara berkala, terlebih lagi pada program antivirus, sebab ini sangat penting. Oleh sebab itu, sesekali kalian juga coba kunjungi situs resmi Microsoft untuk mendapatkan informasi perihal beberapa bagian komponen Piranti Lunak terbaru untuk kemudian di-download dan sekaligus di-install ke Windows 7 di laptop atau PC milik kalian. Dengan cara ini paling tidak kalian akan tetap masih bisa melakukan segala aktivitas pekerjaan melalui Windows 7. Kendati pun agak sedikit ribet dan sedikit berisiko, terutamanya dari ancaman virus ransom dan lain-lain. Nah, sementara untuk kalian yang ingin mencoba mengupdate Windows 7 ke Windows 10 secara online, pastikan bahwa spek laptop atau PC komputer milik kalian memadai. Yang diantaranya minimal memiliki kapasitas memori RAM 4 GB dan ruang penyimpanan HDD atau hard disk yaitu 500 GB. Sekaligus kecepatan koneksi jaringan internet yang cepat dan stabil, di mana tujuannya untuk memperlancar proses update Windows 7 ke Windows 10 nantinya. Jadi menurut saya kesimpulannya tetap saja saya lebih merekomendasikan kalian untuk memperbaharui atau mengupdate Windows 7 ke Windows 10. Di mana tujuannya guna mendapatkan berbagai fasilitas terbaru di dalam Windows 10 dan yang paling penting lagi yaitu kita selalu mendapatkan perlindungan atau security keamanan Windows yang selalu diperbaharui oleh developer Microsoft sehingga kita akan lebih merasa aman dan nyaman pada operating system Windows 10 milik kita dari berbagai hal ancaman seperti virus ransom yang saat ini sedang merajalela dan konon virus ini sangat berbahaya, dampaknya cukup sangat merugikan kita. Jadi pada dasarnya di sini saya hanya ingin memberikan sedikit informasi bagi kalian yang memang mungkin belum mengetahui apa dampak, manfaat, dan kelemahannya apabila kita tetap mempertahankan Windows 7 di laptop atau PC komputer, atau misalkan apa manfaat lain jika kita mengupdate Windows 7 ke Windows 10, baik itu di laptop atau PC komputer milik kita. Nah, mungkin hanya itu saja kira-kira sedikit banyak penjelasan singkat perihal keberadaan Windows 7 yang dapat saya sampaikan pada kalian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan informasi singkat ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Terima kasih atas kunjungannya.